share screen. Muncul sebentar ya. Sebentar kemudian. Sebentar, rupanya ada kesulitan buat saya. Sebentar. Nah, saya minta dampingi host ya. Nah, para ini 51 halaman, cukup panjang ya. Saya harap bisa selesai dengan cepat ya Bapak Ibu. Judul malam ini adalah Ikatan Cinta. Saya katakan ini bukan judul yang biasa. Memang judulnya seperti sinetron televisi. Bukan karena saya pernah kerja televisi sekian tahun, tapi karena saya mikir sungguh-sungguh mengenai kata-kata ikatan cinta ini. Nah, kalau Bapak Ibu mempelajari adat Yahudi, mempelajari rabi, ya, pasti tahu ikatan cinta itu apa ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang saya peroleh ya. Saya gambaran pertunangan Yahudi ya. Bapak Ibu mesti pahami dari awal. Saya membutuhkan ini sangat sakral kali. Ini fondasi bagi keluarga. Banyak orang mengatakan ini bukan ini sekedar pesta, bukan. Tapi ini prosesi yang kita ambil di Alkitab di Perjanjian Lama ketika dibangun Perjanjian Baru, tercengang kita. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada ikatan cinta, ada kisah cinta yang luar biasa, pertunangan Yahudi yang indah di balik sakralnya kisah perjamuan malam. Kalau kita baca perjamuan malam, sekilas saja. Tapi saya mau setelah ini Bapak Ibu, di antara semua ketika lihat kisah perjamuan malam, kita tersentuh adanya kisah yang cinta di baliknya itu. Saya katakan ada cerita cinta yang paralel antara kisah perjamuan malam dan kisah pertunangan Yahudi ya, paralelnya sempurna dan presisnya luar biasa, sangat tinggi sekali. Nah, saya katakan ini banyak orang nggak mau pelajari ini, banyak orang nggak mendalami ini, makanya kita perjamuan kudus berlalu begitu saja, padahal itu sakral sekali Bapak Ibu. Saya harap semua nyimak ya. Nah, saya minta tolong Bu Melja, tolong baca Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Ya, Bapak Ibu ya, kita seringkali kita mengulang Bapak Ibu, kita pahami dulu ya, sama-sama ya. Kita mengulang cerita ini setiap Jumat Agung, Paskah dan setiap perjamuan kudus di gereja. Dan cerita ini yang kita bacakan, Ibu Melja tadi bacakan, cerita Alkitab yang dibaca oleh hamba-hamba Tuhan sebelum perjamuan kudus ya, pada hari Jumat Agung pada saat Paskah, diucapkan tanpa tahu ada cerita yang indah di balik ini semua ya. Saya harap Bapak Ibu bisa menyimak semua. Ini kisahnya banyak orang menganggap ini gambaran dari perjamuan kudus ya. Yesus duduk dan dikelilingi murid-muridnya. Saya katakan ini cerita yang salah. Dan di mana murid perempuan ya, di antara 12 murid laki-laki ya, ada murid perempuan dan banyak sekali yang radikal ikut Yesus. Sayangnya di gambaran ini nggak memuat betapa murid perempuan radikal juga ikut Yesus ya, karena zaman itu zaman patriark ya, makanya jarang sekali. Nah, ini saya ambilkan gambaran andai kata Yesus makan malam di tempat aslinya, seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, saya katakan inilah tempat aslinya. Nah, ini tempat asli.
tempat asli perjamuan kudus malam terakhir ya, saat Yesus makan sama murid-muridnya. Tapi bukan seperti ini duduknya tegak, tapi duduknya separuh tidur ya. Orang Yahudi biasa melakukan makan malam dengan separuh tidur itu. Nah, Bapak Ibu, nah di bawah dari tempat perjamuan kudus yang asli ada kuburan Daud. Kuburan Daud yang banyak orang ziarah ke tempat itu. Jadi tempat itu dulu dicurigai sebagai tempat persemaian mayat sebelum dikuburkan. Tapi itu ada ceritanya. Nah, saya nggak bahas itu. Nah, karena ketidaktahuan pada adat Yahudi, ya, maka sebagian besar orang Kristen membaca atau mendengar kisah perjamuan kudus malam, ya perjamuan malam hanya sebagai cerita menjelang penyaliban saja. Lalu begitu aja, nggak mendalami karena nggak tahu, Bapak Ibu, karena tidak mengerti. Tapi karena mereka yang mengerti, akan ada rasa hormat yang dalam sekali, ya. Saya harap bisa belajar dengan baik, ya. Nah, ikatan menurut Talmud rujuk dalam istilah erusin. Nah, kita belajar erusin, tunangan Yahudi. Ya, prosesnya sangat luar biasa. Namanya erusin atau kidusin dalam Mishnah. Ya, ini dicatat secara sakral dalam kitab Yahudi ya. Kalau kita lihat. Nah, Mishnah adalah hukum lisan. Kalau tadi saya katakan ini ditulis dalam Mishnah Kidusin 3 ayat 12 ya. Mishnah adalah hukum lisan ya Yahudi, dikumpulkan dan dimulai sekitar tahun 200 dan merupakan bagian dari Talmud ya. Aturan tertentu dalam Mishnah disebut Midrash. Kalau kita kenal ada Midrash, ada Mishnah, itu kumpulan di hukum lisan dalam agama Yahudi ya, tulis oleh rabi-rabi ya. Nah, Mishnah ya artinya pengulangan, pada dasarnya mencatat perdebatan para orang bijak pasca bait suci dari tahun 70 sampai 200 ya, masih disebut Tanaim dan dianggap sebagai karya besar pertama dari Yudaisme Rabi ya. Ditulis oleh rabi-rabi dan dikatakan pengulangan, ditulis secara detail dan ditulis secara hati-hati, tulis dengan rasa hormat pada Yahweh. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah prosesi ya, kalau kita belajar arusin ini ya, dalam sebuah prosesi pertunangan Yahudi atau erusin, setelah negosiasi mas kawin, mohar dalam bahasa Ibraninya atau mahar bahasa Arabnya selesai ya, ketika negosiasi mahar selesai berapa jumlahnya, maka keluarga mempelai laki-laki segera mengadakan perjamuan pertunangan, perjamuan makan pertunangan. Jadi setelah itu ya, adat Yahudinya adalah setelah negosiasi mahar langsung adakan pertemuan pertunangan langsung ya. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dan mengerti mengenai kisah perjamuan terakhir dengan memakai kacamata adat Yahudi mengenai pertunangan yang sakral bernama erusin ya. Bukan hanya membaca itu biasa, tapi baca mulai dari hari ini bacanya pakai kacamata adat Yahudi, Bapak Ibu. Kita belajar ya. Dalam proses pertunangan Yahudi atau erusin ada prosesi. Prosesnya indah. Perjamuan namanya misneh, sebuah cawan anggur ya. Kalau Bapak Ibu terngiang di otak kita atau ingatan kita membaca ayat yang dibacakan Bu Mil ke baca tadi ya, ada indahnya 4 ayat tersebut ya, pakai kacamata itu. Perjamuan atau misneh, sebuah cawan anggur akan diisi dan mempelai laki-laki akan meminumnya lebih dahulu ya, kemudian menyerahkannya kepada mempelai perempuan ya. Kalau kita katakan ini mengangkat cawan dan kemudian menyerahkan kepada mempelai perempuan ya. Kita lihat ya, kalau ada pendeta ya mimpin perjamuan kudus, dia kata dia minum duluan, dia makan duluan, itu sebenarnya adalah adat erusin. Yesus mengadakan itu, bukan cerita kosong, bukan karangan Yesus, karena ada peristiwa yang seperti itu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ya. Lanjut. Jika wanita meminumnya, itu berarti ia menerima lamaran tersebut, bukan menerima maharnya, tapi menerima lamaran dari laki-laki tersebut ya. Mari kita ingat yang dibacakan Ibu Melja tadi ya, 4 ayat yang indah tadi ya. Ketika mempelai wanita, ketika wanita meminumnya, itu berarti ia menerima lamaran tersebut ya. Nah, indah sekali ya. Nah, kita lihat cawan berisi anggur pertunangan sebagai adalah sebagai pengikat perjanjian yang pasti bagi kedua belah pihak ya. Bukan cawan biasa, tapi cawan itu adalah pengikat perjanjian yang pasti, pengikat perjanjian
yang pasti, ya. Bukan berarti ketika kalau yang laki udah minum diserahkan pada perempuan yang minum itu adalah pengikat perjanjian yang pasti bagi kedua belah pihak. Semenjak perempuannya minum, berarti yang laki-laki yang perempuan terikat perjanjian, terikatnya sakral. Ya, ingat ya tadi yang dibacakan pembaca. Nah, saya katakan ini penting. Kita lihat, ini penting. Katakan Bapak Ibu, cawan anggur adalah sebuah perjanjian brit ya dalam bahasa Ibrani atau diateke Yunani, adalah sebuah bahasa pernikahan. Dalam Matius 2 ayat 14, istri disebut apa? Disebut teman hidup atau disebut istri perjanjianmu atau aset di ketika seorang laki-laki menikah, ia mengikat perjanjian brit dengan istrinya. Makanya dikatakan ketika perempuan wanitanya meminum itu, ya artinya dia setuju terikat perjanjian dengan laki-laki itu. Nggak gampang. Makanya ini indah sekali. Ini indah, ini bukan sekedar cerita, tapi indah sekali, Bapak Ibu. Mari kita ikuti ya. Ini kata cinta. Makanya jangan main-main dengan perjamuan kudus ya. Katakan. Nah, kita belajar ya, Bapak Ibu. Perjanjian yang menciptakan ikatan ya. Itu bukan sekedar minum, bukan sekedar makan, tapi perjanjian setuju wanitanya terikat pada laki-laki itu. Terikat menciptakan ikatan. Anggur dalam cawan itu adalah simbol darah perjanjian, bukan darah secara harfiah terikat, tapi nyawa yang terikat. Ketika wanita meminumnya, dia katakan dia terikat perjanjiannya laki itu terikat kawannya pada wanita itu. Indah, makanya gak main-main perjamuan kudus itu, Bapak Ibu. Makanya diingatkan, jangan mudah minum anggur, jangan mudah makan teh. Kenapa? Akibatnya ini ada nyawa yang terikat, ya, nyawa yang terikat. Ketika meminumnya, ya, ada perjanjian dan kemudian dari implikasi dari perjanjian itu nyawanya terikat. Lanjut, sambil dicerna ya. Membaca Matius 26 ayat 29 dengan kacamata pandangan Yahudi akan menjadi berbeda. Perjamuan terakhir adalah sebuah prosesi agung pertunangan. Ini bukan sekedar acara makan malam, tapi adalah prosesi yang agung bagi sebuah pertunangan. Ya, sebuah prosesi yang agung bagi pertunangan. Bukan sekedar makan malam, tapi kalau dari kacamata erusin, sebuah perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak, ikatnya nyawanya. Ini penting sekali. Yesus mengadakan malam itu, merencanakan itu sangat indah. Dan ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, inilah berarti itu, inilah perjanjian mengikat antara pria dengan wanita dalam perjanjian pertunangan. Sakral sekali. Banyak orang Kristen baca ini, banyak orang Kristen perjamuan kudus remeh. Yesus mengambil roti dan cawan ketika ini, ia lalu berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, perjanjian baru. Para murid yang mengetahui adat Yahudi, dia pasti tahu, Yesus sedang tidak makan malam. Yesus sedang tidak sekedar menjalankan makan malam bersama, tapi para murid tahu, Yesus sedang menjalankan erusin, sedang menjalankan prosesi erusin, ya, pasti menangkap maknanya. Sang guru sedang melamar mereka, ya, ia sedang mengikat perjanjian pertunangan, ya. Sang guru sedang melamar mereka, ya. Bayangkan ketika Yesus memberikan mereka cawannya, semua murid terkesiap, baik pria maupun wanita terkesiap. Yesus sebenarnya sedang melamar mereka, ya. Inilah tubuhku, inilah darahku, perjanjian baru. Yesus melamar mereka lewat makan malam itu. Indah sekali. Dalam pertunangan Yahudi atau erusin mensyaratkan pembayaran mas kawin atau mohar, memulai laki-laki memberikan mas kawin sebelum mengucapkan formula, engkau dikuduskan bagiku. Sekarang perhatikan apa yang Yesus katakan sebagai mohar atau mahar dalam bahasa Arab, ya. Mohar dalam bahasa Ibrani atau mahar dalam bahasa Arab. Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian. Yesus sedang menawarkan dirinya sendiri sebagai mas kawin. Sebelumnya itu, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian. Yesus sedang menawarkan dirinya sendiri sebagai mas kawin. Indah sekali, ya. Banyak orang nggak ngerti.
Tapi hari ini Bapak Ibu tercelik mata kita. Nah, kita lihat ya. Tidak ada mas kawin yang cukup berharga, yang paling tinggi untuk meminang umat manusia. Maka Yesus memberikan nyawanya sendiri. Ini resonansi yang dalam 1 Korintus ya, 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, bahasa yang persis sama dengan bahasa budak yang ditebus, tapi juga bahasa mempelai yang dibeli dengan harganya nyawanya sendiri. Ya, mahar atau mohar yang paling tinggi adalah nyawanya sendiri. Indah sekali. Dalam tradisi Yahudi, setelah mas kawin dibayar, ini indah. Dan secara cawan diminum, setelah ada perjanjian, setelah mas kawin dibayar dan cawan diminum, mempelai laki-laki harus kembali ke rumah ayahnya untuk tempat tinggal bagi mempelai wanitanya. Ia akan melamar tambahan di kompleks rumah ayahnya. Baru setelah sang ayah menyatakan bahwa kamar itu siap, baru sang mempelai laki-laki boleh pergi untuk menjemput mempelai perempuan. Bayangkan, ya, setelah mas kawin dibayar, setelah cawan diminum, mempelai laki-laki harus pulang rumah ayahnya dan membangun kompleks bagi mempelai wanitanya. Dan sang ayah yang menyatakan bahwa kamarnya sudah siap, bukan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki lapor kepada mempelai laki-laki lapor kepada sang ayah, bangunan sudah siap, tapi ayahnya akan inspeksi, udah betulkah siap. Baru sang ayah menyatakan bahwa kamar udah siap, kamu boleh jemput mempelai wanita. Ya, makanya Alkitab penuh kebenaran ini. Ya, Bapak Ibu yang belajar Alkitab pasti tahu kebenaran ini. Ya. Nah, para murid mengerti ada pertengahan Yahudi, Erusin, dengan jelas bahwa selama mempelai pria minum anggur dan yen, ia akan segera pergi ke rumah bapaknya untuk menyediakan rumah bagi mempelai perempuannya. Ya, setelah minum, para murid semuanya, termasuk laki-laki termasuk perempuan, tahu jelas setelah minum anggur, setelah perjanjian diberikan, ya, mempelai laki-laki akan pulang ke rumah bapaknya dengan sadar. Tentu semua akan pikir, semua murid ya akan bertanya, setelah ini, ya, Yesus akan pergi. Jadi cerita di Alkitab dibangun dengan cara luar biasa. Nah, mempelai laki-laki tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Ya, setelah pergi, setelah bangun rumah itu, setelah bangun kompleks di rumah bapaknya, ya, mempelai laki-laki nggak tahu kapan dia akan datang kembali untuk menjemput mempelai wanitanya dan bersatu. Pada fragmen ini menjadi sangat haru. Ya, ketika Yesus ucapkan ini, ketika Yesus melamar para murid yang menjadi mempelainya, fragmen ini menjadi sangat haru, sangat biru. Sebab kenapa? Mereka seakan diberitahu bahwa mereka akan segera berpisah dengan sang guru, sang guru agung yang mereka sangat cintai. Mereka tahu adat Yahudi yang para muridnya, yang wanita prianya, pasti tahu setelah ini bapaknya namanya mempelai pria, Yesus akan pergi meninggalkan mereka dan sang guru agung akan meninggalkan mereka. Artinya mereka akan berpisah. Masalahnya sang guru agungnya nggak tahu kapan saatnya, sang Bapa tahu. Nah, makanya saya katakan ini ikatan cinta. Itu sebabnya Yesus berkata, baca ya, dalam Yohanes 14:2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Bagi orang yang ngerti adat Yahudi, ngerti setelah pertunangan disediakan, setelah pertunangan dinyatakan, ya, setelah mempelai pria minum, setelah wanitanya minum, ya, maka mempelai pria harus pergi ke rumah bapaknya menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila Yesus dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, nah ini baca luar biasa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini bukan bahasa kalimat biasa, ini adalah bahasa erusin. Bukan biasa. Jadi orang Kristen baca ini biasa, tapi di baliknya ada ikatan cinta yang luar biasa. Apabila sudah terjadi, maka mempelai pria akan datang kembali untuk menjemput, supaya di tempat di mana dia ada, di situ kita ada. Ini bahasanya bahasa pernikahan, ini bahasa pertunangan, indah sekali. Dalam tradisi Yahudi, mempelai perempuan tidak pernah tahu persis kapan mempelai laki-laki akan datang menjemput. Ia hanya tahu bahwa ia mempelai pria yang harus menyatakan bahwa kamar atau rumah sudah siap. Baru mempelai pria akan datang untuk menjemput. Cocok, Yesus sampaikan. Aku pergi ke rumah Bapa, dan ketika banyak Bapakku yang tahu, ya, aku nggak tahu, Yesus sama aku nggak tahu.
hanya Bapakku yang tahu. Cocok. Ini bahasa indah, bahasa mempelai pria. Ya, bicara. Ia hanya tahu bahwa ayah mempelai pria yang harus menyatakan bahwa kamar atau rumah sudah siap. Baru mempelai pria akan datang untuk menjemput. Yang mempelai pria tidak menyatakan, tidak punya kuasa untuk menyatakan kesiapan, tapi bapaknya yang menyatakan kesiapan untuk sang mempelai pria menjemput mempelai wanita. Jadi indah sekali Bapak Ibu. Ini bahasanya kalau kita belajar, kita kan menjelang Paskah. Harusnya baca ini, baca dengan perspektif kacamata yang berbeda. Nah, Matius 24 ayat 6, silakan Bu Melja bacakan. Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Cocok kan? Ya, hanya Bapa. Kalau sudah jadi, rumah itu sudah jadi, mempelai pria harus lapor kepada bapaknya, dan bapaknya yang memutuskan rumahmu siap. Ya, jadi saya gambarkan di gambaran ini, ya, ini proses pembangunan kamar ya, pembangunan rumah. Ayahnya mengawasi. Kalau dinyatakan siap, menjemput mempelai wanita, ya. Kalau dinyatakan siap, tapi bapak katakan ini belum siap, nggak akan mungkin, ya. Anak akan menjemput mempelainya, ya. Jadi kalau orang tanya, loh, kenapa bapak di surga? Ini rahasianya, ya. Ini rahasianya. Anak nggak tahu. Yang tahu hanya bapaknya. Yang tahu kedatangan Yesus kedua kali hanya Bapa di surga. Ini rahasia. Malaikat nggak tahu. Jadi kalau ada orang ngomong sana saja, itu ngawur. Ya. Karena itu mempelai wanita harus selalu berjaga-jaga dengan pelita yang menyala. Pernyataan ini menjadi tidak asing. Perumpamaan 10 gadis dalam Matius 26:5 bukan cerita biasa. Ini adalah pengajaran tentang status eskatologi gereja sebagai mempelai yang sudah bertunangan. Ya, jelas. Jadi mempelai yang berjaga-jaga di hidup kudus, berkenan dan mulia di hadapan Tuhan. Kita mesti ngerti, orang kita masuk tempat baru, ya, langit baru, bumi baru, yang karakter kita mesti luar biasa. Masalahnya mempelai Kristus, saya seram sekali ketika membacanya. Kita diadili, ya, menurut perbuatan, bukan menurut iman. Kenapa? Karena perbuatan adalah refleksi paling sempurna dari iman. Ya, kita nggak pernah mentang-mentang bahwa oh Kristen pasti masuk surga. Enggak, salah kalau kata Kristen masuk surga. Kristen itu diadili, semua orang yang hidup yang mati diadili menurut perbuatan, ya, enggak menurut iman, enggak mentang-mentang ke Kristen hari gereja tiap hari, anggota BMC, oh kita lolos, ya. Kita akan diadili menurut perbuatan. Nah, masalahnya perbuatan itu yang saksinya kita, ya, bagaimana kita mengisi menjadi mempelai yang berjaga-jaga, mengisi hidup kita dengan hidup benar, hidup kudus, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini indah. Nah, ini saya gambarkan, ya. Ada yang tidur, ya, yang berjaga-jaga itu, ya, kedatangan Tuhan ada jenis yang secara umum kita sama-sama yang hidup yang mati akan dibangkitkan, ya, dan kemudian ada yang khusus dalam bentuk kematian. Bisa jadi malam ini, bisa jadi. Jadi Bapak Ibu, namanya kematian bisa datang kapan saja. Nah, saya gambarkan ini. Nah, mempelai pria digambarkan datangnya pada waktu malam. Saya gambarkan nanti, ya. Paulus sangat memahami adat ini. Ya, Paulus memahami dengan amat sangat jelas dengan Rabi Saul. Dia memahami pertunangan Yahudi dengan baik. Oleh sebab itu ia menuliskan dalam 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku Paulus telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, aku telah mempertunangan kamu sebagai satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, masalahnya ada orang tanya, Pak Sony, kalau ada pengantin, ya, setelah mempelai pria pulang dan membangun rumahnya, tapi perempuannya nggak hidupnya sesuai dengan kehendaknya sang pria, bisa nggak pertunangan batal? Bisa. Nah, makanya dikatakan kita jadi Kristen itu artinya pengikut Yesus, ya. Kristen itu dikenal sebagai di Antioquia sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus.
ya hidupnya seperti Yesus, kelakuannya seperti Yesus, cara melakukan lain seperti Yesus, ya itu disebut Kristen. Kalau saja pengantin wanitanya main gila, ya nggak ngejar kesukaan seperti Yesus, ya artinya perjanjian atau berit bisa dibatalkan. Makanya ini repot, mengikat kedua belah pihak. Nggak bisa satu pihak aja, nggak bisa perjanjian ini Yesus aja. Tapi kita sebagai pemulainya terikat dengan jelas. Kita lihat ya. Kata pertangan kan di sini adalah hermosamen ya. Bahasa yang ini tidak masuk akal jika para pembaca tidak mengerti dengan konsep erusin. Bapak Ibu yang baca ini ngapain? Paulus mempertanyakan ya mempelai laki-laki Yesus dengan semangat. Bagi orang yang tahu soal Bapak Ibu tahu ya konsep sakralnya Yahudi erusin ini pasti akan lihat, oh iya aku ngerti. Maka setiap kali kita memecahkan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita sebenarnya sedang mengulang kembali upacara pertunangan kita dengan Yesus. Setiap kali kita mecah roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita sebenarnya sedang mengulang kembali upacara agung pertunangan kita dengan Yesus. Gak main-main, ini luar biasa Bapak Ibu. Mengulang kembali ya. Kita berkata ya sekali lagi dalam perjamuan kudus, mempelai laki-laki yang terkenal. Kita menanti hari ketika ia akan datang kembali, bukan lagi sebagai mempelai yang melamar, tapi sebagai mempelai yang datang menjemput untuk membawa kita ke rumah Bapa yang telah disediakan di rumah Bapa. Ya, kita berkata sekali lagi ya, I wait on you. Aku menungguku. I still waiting on you. Karena aku tetap nunggumu untuk kapan datang. Nah, sampai mempelai laki-laki datang. Bukan sebagai yang melamar, tapi sebagai mempelai agung, ya, menjemput mempelai wanita untuk tinggal bersama. Seperti itu. Nah, saya tuliskan, saya gambarkan kira-kira seperti ini. Mempelai pria datang, ya, langsung terjadi kehebohan. Seluruh desa keluar. Seperti inilah di Yahudi, ya. Seperti ini, makanya dikatakan berjaga-jagalah. Biasanya datangnya malam, rombongannya luar biasa besar. Nah inilah, semuanya datang menjemput dan semuanya megang mempelai pria. Ini indah sekali. Dan di depannya ada rebana, ya, ada rebana rata hadiah. Prosesnya agung ya. Saya teruskan, nah, cawan perjanjian dalam pertunangan Yahudi disebut cup of the covenant ya, atau cawan perjanjian. Kita lihat, dikatakan dia mengikat antara mempelai pria mempelai wanita, disebut cup of the covenant ya. Ini saya gambarkan Yesus sedang minumnya, selalu menyerahkan pada mempelainya. Ini saya katakan Yesus sedang melamar murid-muridnya. Kalau kita perjamuan kudus, Yesus sedang melamar kita. Ketika mempelai perempuan merespon minumnya, ia berkata iya terhadap perjanjian itu. Dan setelah proses itu mempelai laki-laki akan berkata, aku tidak akan minum anggur ini lagi satu. Cocok ya? Yesus ngomong, aku nggak akan anggur ini sampai aku datang kembali. Indah sekali. Orang yang ngerti adat Yahudi, ya erusin, pasti ngerti, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai kita bersatu kembali. Ya inilah ikatan cinta itu. Masih ingat perkataan Yesus dalam Matius 26 ayat 29, kan tapi aku berkata kepadamu mulai sekarang tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku akan punya, ya Bapak Ibu baca ya, yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini bahasa erusin, ini bahasa pertunangan Yahudi, ya cepat atau lambat memulai akan bersatu dengan mempelai laki-lakinya, dan pesta yang sungguhnya akan segera dimulai, ya cocok. Makanya ini luar biasa. Aku akan minum sampai aku datang kembali dan meminumnya bersama kamu dalam langit baru bumi baru. Ini jelas. Adat ini adat Yahudi. Yesus mengikuti adat ini, ya, supaya merefleksikan hubungan antara Yesus dengan mempelainya. Ada perjanjian, ada berit yang mengikat keduanya. Nah, para murid yang mengerti adat pertunangan Yahudi tahu dengan jelas bahwa setelah mempelai pria mengucapkan kalimat ini, ia akan segera pergi rumah bapaknya, menyediakan rumah bagi mempelai perempuannya. Ya, tadi udah nih, saya ulang lagi ya. Setelah minum ini, setelah ngomong itu,
aku nggak minum anggur ini, dia akan pergi ke rumah bapaknya. Cepat, dengan sangat cepat. Ya, jangan heran, setelah perjamuan kudus, ya, setelah perjamuan malam, Yesus disalib. Setelah disalib, Yesus hanya punya waktu sedikit, selalu dia naik ke surga. Ini sang laki-laki nggak tahu kapan dia akan datang kembali untuk mulai berbuat. Hanya bapaknya yang tahu. Para murid tetap siap berdebar hatinya, membayangkan sang guru mereka yang aku mereka akan segera pergi meninggalkan mereka untuk mempersiapkan rumah yang pernah ia bicarakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Waktunya untuk bisa segera tiba. Jadi muridnya udah tahu kok sejak perjamuan malam itu murid bapaknya Yesus akan segera meninggalkan mereka. Ini agung. Gambarkan ini. Sungguhnya perjamuan kudus terakhir ada kisah romantis, kisah ikatan cinta. Ya, saya katakan inilah setelah mempelai pria bersatu dengan mempelai wanita ke tempat diajak ke rumah mempelai wanita ke rumah bapaknya, ya inilah rumah yang disediakan bagi mempelai wanitanya. Saya lanjut. Jadi Bapak Ibu yang mau PPT-nya atau PDF-nya silakan Bapak Ibu, nanti Bu Melja ya sampaikan kepada semua peserta. Bisa WA kepada Ibu Lili 018175205 kali saya minta PDF-nya paparan malam ini. Tapi Bapak Ibu yang mau belajar silakan. Ada banyak materi yang saya sama istri ngajar di channel YouTube di Nine Discipleship. Silakan. Ada banyak sekali kitab, misalnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22 selesai. Saya sendiri ngajar selama hampir 2 tahun. Tapi itu selesai semua. Ini bagus sekali Bapak Ibu yang punya niat belajar untuk memperkaya diri, untuk mengajar. Saya kira cukup sampai di sini. Kembalikan ya kepada Bu Melja.